Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita baca juga sedikit, yaitu keterangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitabnya Kashifatus Sajja, yaitu merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Usalli mu'allif hadzal kitab wa ila walidayhi wa liwalidina wa masyayikhi wa masyayikhina wa ila ahbabihi wa ahbabina wa ila arwahi ajdadihi wa ajdadina wa jaddatihi wa jaddatina wa lil muslimina wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa 'ulumina fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun syurutul wudu'i asyaratun al-islamu wa tamyizu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi wa amma ya man awsula wa ma'i ilal basyarati wa alla yakuna al udwi ma yuqayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi. Kemarin pembelajaran kita masalah pasal syarat-syarat wudhu. Kemarin pembelajaran kita belum selesai. Jadi kemarin syarat-syarat wudhu itu ada 10. Yang pertama, memais, bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua, syarat-syarat wudhu itu bersih daripada haid dan nifas. Yang ketiga, syarat-syarat wudhu itu tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Sudah diterangkan di pembelajaran yang telah lewat. Kemudian wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wa alla yakuna, dan syarat yang keempat dan syarat yang kelima daripada syarat-syarat wudu, bahwasanya tidak terdapat atas anggota wudhu itu oleh sesuatu yang bisa merubah oleh sesuatu itu al-ma'a akan air. Jadi tidak ada sesuatu di anggota wudhu, sesuatu benda yang menempel di anggota wudhu yang bisa berubah air yang sampai ke anggota wudhu itu. Misalnya ada kosmetik kita belum dibasuh, belum dicuci muka kita,
Jadi langsung aja kita berwudu. Setelah kita tuangkan air ke muka kita, lalu air itu berubah karena make upnya luntur terkena air. Nah, jadi ketika sampainya air ke wajah kita yang bermake up, lalu make up itu luntur, otomatis air yang sampai ke anggota wudhu ini berubah, tidak suci mensucikan lagi. Ini jangan sampai ada sesuatu yang bisa merubah air yang sampai ke anggota wudhu ini. Jangan sampai seperti ini. Jadi kalau kita mau berwudhu, kalau kita bermake up, basuh dulu make upnya. Begitu juga kalau kita berwudhu, kalau alis ini, alis kanan, celak mata, kalau kita berwudhu lontor lalu merubah air sampainya ke anggota wudhu ke muka ini, itu bersihkan dulu, basuh juga celaknya. Begitu juga lipstick alias ginjo, kalau sampai air ke muka ke wajah lalu ginjo itu luntur sehingga merubah sampainya air ke wajah ke muka ke anggota wudhu ini. Nah, oleh karena itu sebelum berwudhu bersihkan dulu muka, cuci dulu muka. Kalau ada make upnya bersihkan dulu, kalau lipstiknya bersihkan dulu, alis mukanya bersihkan dulu, biar tidak merubah air sampai ke wajah kita. Nah, begitu juga misal di anggota wudhu kita, di tangan atau di wajah kita atau di kaki kita ada sesuatu yang bisa merubah sampainya air ke anggota wudhu kita. Nah, misalnya apalagi parfum minyak harum, karena kita minyak harumi lengan kaki kita misalnya atau wajah kita. Nah, ini ketika sampainya air ke kulit, ke anggota wudhu kita, lalu air itu berubah baunya atau warnanya. Nah, bersihkan dulu, basuh dulu. Atau kita habis berpijat, habis berurut. Nah, lalu tukang pijat, tukang urut ini dia memakai dengan minyak urutnya. Nah, kalau kita mau berwudu, basuh dulu anggota wudu kita supaya air yang sampai ke anggota wudu kita ini jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah oleh karena ada berkas minyak urutnya tadi. Nah, kalau minyak urut itu merubah sampainya air ke anggota wudhu tadi, basuh dahulu kalau dia merubah. Begitu juga yaitu sejenis salap, wadak-wadak kasai mengasai. Kalau ada wadah kasai mengasai di tangan, di betis, di anggota wudhu. Nah, kalau mau berwudhu bersihi dulu, basuh dulu. Kalau kasai wadak mawadak tuh tadi, kalau sampainya air ke tempat buka anggota wudhu, betis tangan atau muka, kalau sampai bisa merubah airnya, basuh dulu wadak kasai mengasai itu. Atau sejenis sesuatu apa saja yang menimpil ke tangan kita, ke kaki kita, ke wajah kita yang bisa merubah air ketika sampai air ke anggota wudhu tadi, berubah air itu warnanya atau baunya. Nah, warnanya atau baunya berubah atau rasanya berubah. Nah, itu tidak suci mensucikan lagi oleh tercampurnya air yang suci mensucikan tercampur dengan sesuatu benda yang berubah warnanya atau yang berubah bau atau rasanya.
Kemudian lanjut. Wal ilmu bipardiyatihi. Dan yang keenam, syarat-syarat wudu itu mengerti dengan fardu-fardu wudu. Mengerti. Wal ilmu bipardiyatihi, mengerti dengan fardu-fardunya wudu. Oh, ini yang fardu batas muka dari awal tempat tumbuhnya rambut yang di kepala, di sisi dahi sampai ke bawah dagu di pertemuan dua tulang ini. Nah, menurut posisi tinggi atau panjangnya muka, libar dari pasak talinga kanan sampai ke pasak talinga kiri ini menjihad libar. Mengerti dengan keparduan seperti ini, tangan sampai siku, mengusap kepala sebagian yang abdal yaitu ke seluruh kepala mengusapnya. Kaki membasuhnya sampai mata kaki. Mengerti seperti ini, keparduan ini. Kalau enggak mengerti, kalau hanya sekadar tahu tapi tidak mengerti, asal-asalan basuh mukanya, asal-asalan basuh tangannya, asal-asalan basuh kaki, dua kakinya asal-asalan, enggak sampai ke mata kaki, enggak sampai ke siku, membasuh dua tangan, membasuh mukanya enggak sampai suatu perbatasannya, kan asal-asalan, berarti enggak mengerti. Nah, wajib ini mengerti. Jadi syarat wudu itu mengerti dengan fardu-fardunya wudu itu. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Wa alla ya'taqida fardan, dan syarat yang ketujuh, syarat-syarat wudu yang ketujuh, tidak meyakini fardan akan satu keparduan min furudihi daripada fardu-fardunya wudu, sunnatan sunnah. Membasuh muka fardu, diyakininya sunnah, maka tidak sah wudunya. Membasuh dua tangan fardu, diyakininya bahwasanya membasuh dua tangan sampai siku itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Walama'ut tahuru, dan syarat yang kedelapan, airnya itu air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan ini airnya banyak dan tidak berubah warna dan rasa dan baunya. Atau airnya sedikit, tapi air yang sedikit ini setetesnya suci mensucikan. Asli, air ini asli, baunya, rasanya, warnanya, dan tidak pernah terpakai dan tidak pernah terbuat daripada barang sesuatu yang bisa mengotori itu air. Jadi setetesnya air ini adalah tahur, suci mensucikan. Jadi syarat yang ke-8, air itu suci mensucikan, air yang berwudu itu. Wadukhulul wakti, dan syarat yang ke-9 masuk waktu. Masuk waktu wal muwalatu, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Bagi orang yang berkekalan hadas, wajib berwudunya masuk waktu. Kalau sudah orang azan, nah
wajib nih, baru disyaratkan berwudu. Bagi orang yang berkekalan hadas, orang yang selalu keluar darah istihadah, orang yang selalu keluar keputihan, orang yang selalu keluar nanah, apa aja. Jadi orang yang selalu keluar darah kotor atau keluar nanah, baik di kemaluan atau di luar kemaluan, misalnya misalnya di luar kemaluan ini ada luka, ada poring, atau tempat-tempat yang habis operasi. Ini syaratnya bagi orang yang selalu keluar hadas ini, yang keluar kotoran ini. Bagi seseorang perempuan atau laki-laki yang selalu keluar kotoran, itu syarat berwudunya ini masuk waktu. Orang yang selalu keluar kintot, orang yang selalu keluar najis tahi, atau orang yang selalu keluar kami, selalu keluar kencing, dan lain-lainnya. Atau orang yang ambayan, yang selalu keluar dobor, dikit-dikit keluar dobor, dikit-dikit keluar dobor, ambayan. Ini syarat berwudunya masuk waktu. Kalau orang sudah azan, hanyar dia berwudu. Kalau berwudu sebelumnya azan, nah ini enggak disyaratkan, enggak boleh, tidak sah. Wal muwalatu lidaimil hadasi, dan syarat yang ke-10, syarat wudu yang ke-10 berturut-turut bagi orang yang selalu berkekalan hadas. Orang yang selalu keputihan, orang yang selalu keluar darah istihadah, orang yang selalu keluar kencing, berdiri dikit-dikit keluar, bergerak dikit-dikit keluar, orang yang selalu keluar kantot, selesil reh atau selesil baul namanya, orang yang selalu keluar kencing, atau selesil ghaid, orang yang selalu keluar tahi, atau orang yang selalu keluar darah, baik keluar darah di kemaluan atau darah selalu keluar di luka habis operasi atau luka biasa, baik keluar darah atau nanah. Nah ini wajib berwudunya masuk waktu. Dan mualat yang ke-10 ini syarat-syaratnya mualat. Arti mualat ini berwudunya segera. Misal seperti ini, orang sudah azan di masjid atau di musalla, berarti ini sudah sampai waktu salat. Nah, kalau sudah sampai waktu salat, wajib dia bersegera dia membersihi tempat najis yang keluar itu. Bersihi, setelah dibersihi pasang pembelut. Setelah pasang pembelut lalu dia berwudu. Setelah berwudu langsung berpakaian, langsung sholat. Jadi jangan habis dicuci, habis dipasang pembelut, ngobrol dulu bawa pandiran. Kalau ngobrol ngomong-ngomong bawa pandiran, hanya berwudu, baru berwudu. Nah ini enggak disyaratkan, enggak dibolehkan seperti ini, enggak disahkan. Nah, jadi syarat-syaratnya bagi orang yang selalu berkekalan hadas, syarat-syarat berwudunya masuk waktu. Nah, setelah itu dibersihi, setelah bersih pasang pembelut, setelah pasang pembelut terus berwudu, terus berpakaian, terus sholat. Jangan ngomong-ngomong setelah berwudu, setelah membersihkannya. Jadi wajib mualat berturut-turut. Nah ini syaratnya berwudu bagi orang yang selalu keluar
selalu keluar najis. Nah, dan wudunya bagi orang yang selalu keluar hadis ini hanya satu untuk fardu. Itu di keterangan kitab yang lain lagi. Nah, ini hanya satu kefarduan. Misalnya kita berwudu zuhur, enggak batal-batal sampai asar, enggak boleh lagi wudu zuhur tadi dipakai untuk salat asar. Ini bagi orang yang selalu berkekalan hadas, orang yang selalu berkekalan keluar darah kotor atau najis-najis yang lain. Ini sampai di sini saja pembelajaran kita. Insya Allah lagi di episode yang berikutnya pasal nawakidul wudu, pasal pembatal-pembatal wudu. Coba sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.